وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحبه. معاشر الحاضرين والحاضرات، الإخوان والأخوات والآباء rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu, ayah anda bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang lebih indah, tidak ada kata yang lebih pantas yang harus kita ucapkan di dalam momen yang sangat berbahagia ini, kecuali kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhususnya nikmat sehat wal afiat, dan tentunya juga nikmat Islam, nikmat iman, nikmat riayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat kembali berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menghadiri daripada kajian ilmu, dan insyaallah juga bersama orang-orang yang mulia di waktu yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik di waktu yang terbaik, semoga Allah pula nanti akan mengumpulkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang baik di tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur tidak harus menunggu ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kalian, maka akan aku bahagiakan kehidupan kalian. Jadi belum tentu orang yang bahagia itu bersyukur, karena banyak yang kita lihat di luar sana, mungkin kehidupan mereka tampak bahagia, namun tidak pintar, tidak cerdas untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, maka demi Allah mereka lah orang-orang yang akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan menunggu kita mendapatkan nikmat-nikmat yang hebat sehingga kita baru bersyukur. Tapi bersyukurlah apapun yang Allah berikan kepada kita, maka insyaallah hidup kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu aam wa antum bi khairin, mohon maaf lahir batin. Masih berada di dalam suasana Idul Adha. Hari ini kita berada di tanggal 12 daripada bulan Dzulhijjah. Kita baru saja kemarin berpisah dari waktu yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan ada 3 waktu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama 10 hari di bulan Muharram. Yang kedua 10 hari ketika akhir daripada bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah 10 hari daripada awal bulan Dzulhijjah. 3 waktu inilah adalah waktu yang paling dicintai, yang diridai sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita baru berpisah dengan 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah, yang Nabi mengatakan tidak ada hari-hari yang lebih baik yang ketika amal seorang Adam itu mengamalkan satu kebaikan, satu amal soleh di dalamnya melebihi daripada 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Walaupun sekalipun orang yang berjihad fisabilillah itu tidak bisa menandingi pahala daripada amal-amal soleh yang dikerjakan seorang hamba di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Banyak amalan-amalan yang sangat disunahkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka di antara amalan yang paling populer ketika kita berbicara tentang masalah
hari raya Idul Adha ataupun hari raya ibadah kurban, maka pasti tidak akan pernah lepas dari historical filosofi seorang nabi, yaitu yang bernama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, dalam hal ini istri dan anak-anaknya. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita sholat 5 waktu, ketika tasyahud kita membaca sholawat tasyahud akhir, di situ pasti disebutkan kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saking luar biasanya kedudukan makam Ibrahim beserta keluarganya, itu sampai-sampai disebutkan sholawat untuk Ibrahim beserta keluarga Ibrahim. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya uswah kalian itu kata Allah ada 2. Yang pertama, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang pertama siapa uswah kita? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, dalam Al-Qur'an Allah katakan qad kana lakum fi Ibrahim uswah. Sungguh ada pada dalam kehidupan kalian itu uswah bagi Ibrahim. Jadi 2 uswah kita ini siapa? Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini luar biasa. Bahkan dikatakan oleh para ulama tafsir bahwasanya pangkat derajat Nabi yang akan paling dekat sama Rasulullah nanti di akhirat itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan sampai-sampai dikatakan juga oleh para ulama bahwasanya Nabi yang mana paling afdal setelah Nabi Muhammad itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena makan apa? Makan dulu. Karena kenapa? Karena satu-satunya Nabi yang paling banyak keturunannya itu adalah menjadi Nabi dan Rasul, itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya digelari dengan Abaul Anbiya, bapaknya para Nabi. Nabi Ibrahim itu digelari dengan Abaul Anbiya, bapaknya para Nabi. Kenapa? Karena anak cucu keturunannya hampir semuanya menjadi Nabi dan Rasul. Salah satunya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang keturunannya itu sambung ke Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini luar biasa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali di awal tadi, bahwasanya kalau kita berbicara tentang masalah Idul Adha atau ibadah kurban, maka tidak pernah lepas dari sejarah Nabi Allah Ibrahim beserta keluarga-keluarganya. Bahkan syariat yang kita jalankan sampai detik ini Bapak Ibu, ibadah kurban itu tidak lepas dari sejarahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu, kenapa Nabi Allah Ibrahim itu menjadi nabi yang sangat hebat, menjadi nabi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai mendapatkan gelar diabadikan dalam Al-Qur'an Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Ketika Nabi Allah Ibrahim berdakwah, jadi Nabi Allah Ibrahim itu Bapak Ibu, di dalam kehidupannya ada tempat yang paling bersejarah di dalam kehidupan Nabi Allah Ibrahim. Yang pertama itu di Babilonia, di Irak, di Baghdad pada saat itu. Kemudian setelah itu berdakwah ke negeri Syam, atau sekarang yang kita kenal dengan Palestina. Setelah itu pergi lagi kemana? Ke Makkah. Jadi 3 tempat ini tempat yang paling bersejarah di dalam kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Awal-awal ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdakwah di Babilonia, maka pada saat itu Bapak Ibu, ujian selalu menerpa dalam kehidupan Ibrahim alaihissalam. Dan subhanallah, awal-awal berdakwah mentauhidkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, ujian pertama yang datang di dalam kehidupan dakwahnya itu bersumber berawal dari keluarganya sendiri, yaitu ayahnya Azar. Ayahnya Azar. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah tentang masalah tauhid, ternyata ayahnya Azar
penyembah plus produser, pembuat patung berhala. Jadi dari dulu itu memang sudah ada ujian. Jadi kalau kita hari ini ada yang diuji bapaknya, diuji ibunya, diuji oleh Allah dari anaknya, maka itu sesuatu yang memang sudah terjadi sebelum itu. Nabi-nabi pun terdahulu diuji melalui orang-orang sekitarnya, orang-orang terdekat. Nabi Ibrahim bapaknya, Nabi Nuh anaknya, Nabi Muhammad pamannya. Jadi pasti ada. Kita pun bakal seperti itu. Kita bakal diuji mungkin dari ayah kita, mungkin dari ibu kita, mungkin dari anak-anak kita. Jadi jangan pernah berpikir tidak bakal lepas dengan nama ujian dengan terkaitan dengan keluarga, tidak mungkin. Karena pasti ada hal-hal tersebut yang akan terjadi yang menerpa di dalam kehidupan kita. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu berdakwah, maka pertama kali bersumber ujian itu dari ayahnya sendiri. Akhirnya ayahnya mengetahui ini Ibrahim ini menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Tapi Azar karena ini ayahnya dan dia tahu ini anaknya, maka dia menyembunyikan hal tersebut. Namun hal tersebut tidak akan lama disembunyikan. Berjalan waktu, seiring waktu berjalan, maka sampailah berita ini ke Raja Namrud. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa Namrud bisa tahu? Karena Nabi Ibrahim ini sudah gelisah dengan keadaan umatnya, sudah risih melihat kondisi keadaan umatnya yang setiap hari nyembah patung. Kata Ibrahim, cak manalah. Nabi Ibrahim akhirnya membuat siasat, cak manalah biar umat-umat ini sadar bahwasanya yang mereka sembah itu tidaklah memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat, tidak bisa memberikan apapun. Tapi subhanallah, seorang nabi yang terkenal sangat-sangat lembut. Nabi Ibrahim ini sangat-sangat lembut. Ada orang yang lembut seperti Nabi Ibrahim pun itu dibenci, dimaki, dihina. Sudah selembut mungkin Nabi Ibrahim itu berdakwah. Sampai-sampai dikatakan dalam Al-Quran, perkataan Ibrahim itu ketika mengatakan kepada bapaknya Azar, ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Wahai ayahku, kenapa kamu ini menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa memberikan apapun kepadamu, kata Ibrahim. Ya abadi, inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahman. Wahai ayahku, mohon maaf, kata Ibrahim. Aku khawatir, aku takut, kata Ibrahim, bahwasanya engkau ini akan menjadi penolong bagi syaitan ketika di dunia, dan engkau akan mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Aku khawatir. Jadi saking luar biasa Ibrahim ini dengan cara lembut dia berdakwah kepada bapaknya, dan bapaknya pun tahu ini anaknya disembunyikan, tapi subhanallah, Nabi Ibrahim bersiasat. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa kapak Bapak Ibu, didatangi di tempat ibadah-ibadah orang-orang pada saat itu Babilonia. Maka dihancurkan semua patung-patung berhala tersebut, disisakan oleh Ibrahim satu patung yang paling besar. Kemudian apa? Digantungkan kapak itu di leher si patung paling besar ini. Wah, besok paginya orang datang nak nyembah ini. Sampai situ disinggung Nabi Muhammad, hancur kalau patung ini. Tuhan kita hancur, kata orangnya. Tinggal sih kok yang besar. Akhirnya bertanya-tanya, siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Nabi Ibrahim nyomong lah uji Nabi Ibrahim itu patung besar itu kata Nabi Ibrahim yang hancur segala-gala nih. Tidak mungkin uji umat tadi kan, uji masyarakat. Tidak mungkin patung ini di mana baca bergerak katanya. Nah, kata Ibrahim ngomong, kamu dewek ngomong. Tidak, aku tidak dengar kata utak. Tidak, kamu dewek. Berpikirlah bahasa gitu kan. Ini patung, tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa, hancur gini tidak baca. Nah, kira-kira siapa yang hancur ke? Berarti Tuhan kamu tuh bisa hancur dengan hitungan detik, dengan hitungan waktu, beriring waktu, hitungan zaman akan hilang Tuhan kalian itu, kata Ibrahim. Akhirnya ada si kok laki-laki ngomong, ini caknya gawe Ibrahim, gawe kau Ibrahim katanya ini. Akhirnya ternyata ada si kok saksi yang melihat pada malam itu, yang melihat ketika itu Nabi Ibrahim memang menghancurkan patung tersebut. Maka sampailah berita tersebut ke Namrud, raja yang
rezim yang zalim pada saat itu, ya, Namrud. Sampailah berita ke Namrud, wah emosi dia, kurang ajar ini, tidak, Tuhan kita dihancurkan seperti ini. Nah, akhirnya apa? Tahu di Namrud masyarakatnya benci kalau sama Ibrahim. Dia membuat strategi untuk menumbuhkan rasa kebencian yang sangat luar biasa, melebihi dari yang lain. Akhirnya apa? Namrud itu mengumpulkan seluruh masyarakatnya. Wahai masyarakat Babilonia, kita kumpulkan kayu-kayu untuk kita bakar Ibrahim. Mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim itu bukan 1-2 hari, berbulan-bulan. Bayangkan sebesar api tersebut. Kita mengumpulkan kayu bakar 1 hari itu mungkin sudah banyak, api itu sudah besar. Tapi untuk membakar Ibrahim, saking Namrud ini membenci, masyarakat Babilonia membenci, itu dikumpulkan sampai pada waktu berbulan-bulan. Sampai diriwayatkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, menceritakan satu kisah. Ada wanita tua pada zaman itu. Wanita ini sangat sedih ketika kejadian itu terjadi. Ditanya sama cucunya, ditanya sama anak-anaknya, wahai nenek, apa yang membuatmu sedih? Apa yang membuatmu menangis? Kata anak-anaknya. Maka dijawab sama nenek ini, aku bukan sedih karena mataku yang buta ini, karena kalau buta yang mengadai dulu, kata nenek ini. Tapi aku sedih, aku menangis karena ketika Ibrahim itu dibakar, mataku tidak bisa melihat kejadian tersebut. Saking bencinya nenek ini sama Ibrahim alaihissalam. Dia menangis, dia sedih karena tidak bisa menyaksikan bahwasanya api itu membakar Ibrahim alaihissalam. Sedih nenek ini. Luar biasa Bapak Ibu. Dikumpulkan kayu bakar yang sangat banyak, sampai diriwayatkan ketika ingin meletakkan Ibrahim itu, saking besarnya api tersebut, Ibrahim itu dilempar pakai ketapel. Dan itu dicatat dalam sejarah, benar. Jadi bukan ngadu-ngadu pakai ketapel, memang benar. Ibrahim itu dilempar menggunakan ketapel. Saking besarnya api itu, tidak berani masyarakat untuk mendekati api tersebut. Saking besar, bahkan diriwayatkan kalau seandainya itu burung lewat di atas asap api tersebut, ini bukan lewat puncak apinya, bukan, asapnya, itu burung itu akan mati. Saking besarnya api itu, saking panasnya api itu. Dibakar, Nabi Ibrahim dilempar pakai ketapel. Sampai di situ apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah Nabi Ibrahim meminta tolong? Nabi Ibrahim tahu pada saat itu tidak ada satupun manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya satu manusia. Siapa? Istrinya yang bernama Sarah. Satu-satunya manusia yang beriman pada saat itu adalah istrinya sendiri, yaitu Sarah. Jadi Nabi Ibrahim percuma meminta pertolongan sama siapa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah ucapan zikir yang selalu kita baca. Apa zikirnya? Yang berawal bersumber dari lisan mulia Ibrahim alaihissalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi manusia yang pertama kali mengucapkan kalimat zikir yang kita sering kenal, yang sering kita baca dengan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tidak ada ucapan yang keluar dari lisan mulia Ibrahim kecuali hanya satu kalimat, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah penolong bagi dia. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah itu apa? Allah katakan, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Maka Allah katakan dalam Al-Quran, kami katakan kepada api yang sangat besar tersebut yang membakar jasad Ibrahim, jadilah engkau api yang dingin. Ingat, dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan penyelamat bagi Ibrahim. Karena kalau Allah katakan cuma jadilah api yang dingin, ya mati kedinginan Ibrahim, bukan mati kepanasan terbakar. Tapi Allah katakan kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim, jadilah dingin, dan dingin yang menyelamatkan, yang adem, yang enak. Nah, kalau kita tuh cari ruangan AC mungkin dingin itu, sehingga setelah itu dibakar sampai api itu hilang, redup. Subhanallah, Ibrahim masih utuh dengan jasadnya, masih wangi dengan wanginya. Semua orang menyaksikan itu terkaget-kaget, terkejut-kejut melihat kejadian tersebut. Nah, barulah di situ
Barulah ada beberapa orang, bukan banyak, hanya beberapa orang, segelintir orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim setelah melihat mukjizat yang Allah tampakkan pada saat itu. Subhanallah, ini ujian yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Tapi ingat, ujian itu tidak hanya sebatas di situ. Apakah selesai ujian Ibrahim? Tidak. Terus lagi bertambah. Karena kenapa Bapak Ibu? Semakin iman kita kuat, semakin iman seseorang itu kuat, maka semakin juga ujian yang akan Allah berikan kepadanya semakin berat. Jadi semakin kuat iman kita, semakin kuat juga ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Setelah itu pindahlah Nabi Allah Ibrahim dari Babilonia ke negeri Syam, yaitu Palestina, berdakwah di sana, mengajak istrinya Sarah. Sampai di situ diuji lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian apa? Setiap hari Nabi Ibrahim ini meminta kepada Allah agar diberikan seorang anak. Setiap hari terpancar dari setiap bacaan doa yang dibacakan pagi, siang, sore, malam, bacaannya Rabbi habli minas sholihin, diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Setiap hari, bahkan dikatakan oleh para ulama selama 86 tahun Nabi Ibrahim menunggu atas doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang bos tahun dijabah kebutuhan. Nabi Ibrahim 86 tahun. Aduh, 86 tahun umurnya. Aduh. Mana? Belum kan? Belum. 86 tahun enggak diijabah, belum diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia diijabah, belum diijabah sama Allah. Ini bagian daripada ujian yang Allah berikan dalam kehidupan Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, setelah diijabah sama Allah, falamma balagha ma'am sa'ya fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan kepada dia kabar gembira dengan diberikan seorang anak yang lembut, yang diberikan nama dengan nama Ismail alaihissalam. Lahirlah seorang anak, baru lahir nih Bapak Ibu, baru lagi lucu-lucu, lagi bayi. Apa yang Allah katakan? Karena Allah tahu nih Sarah cemburu. Bertahun-tahun aku kawin sama laki aku tidak baca ngenjung turunan. Sedih, kapan ini si Hajar baru muncul, lahir anak. Sedih rasanya Sarah ini sifat manusiawi, wajar. Tidak katib ini tidak cemburu kalau dimadu sama suami, tidak katib. Aisyah pun cemburu, istri Nabi Muhammad SAW. Bahkan Khadijah sudah meninggal, berapa tahun sudah meninggal, Aisyah masih cemburu dengan Khadijatul Kubra. Saking luar biasa perasaan wanita itu ya luar biasa. Jadi cemburu, jadi Allah perintahkan kepada Ibrahim, dan perintahkan Ibrahim untuk memindahkan atau mengantar istrinya Siti Hajar beserta anaknya Ismail pergi kemana? Ke Makkah, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di satu tempat, jangankan manusia, jangankan hewan, tumbuhan pun tak mau tumbuh di tempat tersebut. Kering gersang. Tidak kati air setetes pun Bapak Ibu. Bayangkan, diantar karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, diantar. Lagi sayang-sayangnya berpisah lagi. Wahai Ibrahim, aku hanya perintahkan engkau untuk mengantar anak istrimu, tinggalkan. Subhanallah, ditinggalkan Bapak Ibu, kembali lagi ke Palestina, berdakwah lagi di sana. Apalagi kemudian yang terjadi, falamma balagha ma'ahu sa'ya, setelah Ibrahim ini sudah agak menuju dewasa, kangen Ibrahim ini dengan anaknya Ismail. Maka datanglah bersilaturahmi, menemui anak istrinya yang berada di kota Mekah. Subhanallah, sampai di sana Bapak Ibu baru bertemu 1-2 hari, 2 malam, 3 malam. Wahyu turun melalui mimpinya Ibrahim alaihissalam. Maka di situ dikatakan dalam Al-Quran, inni ara fil manam anni adbahuka ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya wahyu telah datang kepadaku melalui mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Ini ayahnya bijaksana nih, lihat. Bermusyawarah kepada anaknya. Maka apa pendapatmu wahai anakku? Subhanallah, karena ini anak dididik oleh seorang wanita, oleh seorang ibu yang soleha, yang iman yang juga luar biasa terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketakwaannya sangat luar biasa. Maka dijawab oleh lisan Ismail alaihissalam, ya abatif al ma tu'mar.
wahai ayahku, kerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Ibrahim itu mengatakan kepada Siti Hajar istrinya, ketika meletakkan ke kota Mekah, Siti Hajar itu sedih Bapak Ibu. Sampai Siti Hajar itu dalam kitab tafsir dikatakan, atutrukuna fi mahallin laisa fihi syai'. Wahai suamiku, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di satu tempat yang tidak ada apapun di dalamnya? Ibrahim gak berani jawab, dia sedih. Ditanya lagi sama Siti Hajar, Allahu amaraka bihadza, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Na'am. Dijawab sama Ibrahim, benar, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Siti Hajar, idzan la yudhi'una. Kalau begitu saya yakin Allah gak bakal menyia-nyiakan kami di tempat ini. Padahal Bapak Ibu kalau itu bayangkan, bayangkan pada saat itu ditinggal ke suami di tempat yang gersang, tak ada kehidupan sama sekali di situ Bapak Ibu. Manusia tidak ada, hewan tidak ada, tumbuhan tak ada, tumbuh kering, gersang, ditinggal. Bayangkan bawa anak kecil, anak bayi. Makanya ujian ini luar biasa loh. Ujian yang menerpa dalam kehidupan Ibrahim beserta keluarganya ada ujian-ujian yang sangat luar biasa. Kalau dibandingkan dengan ujian kita, tak katik seujung kukunya, tak bakal ada yang kuat kita di sini. Makanya kisah Ibrahim ini, Bapak Ibu, Idul Adha ini mengingatkan kembali kepada kita akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya iman, yang namanya cinta kepada Allah itu butuh yang namanya pengorbanan. Betul? Sepakat yang namanya cinta, yang namanya kita beriman itu butuh yang namanya pengorbanan. Allah tidak meminta kepada Ibrahim hartanya. Allah tidak meminta kepada Ibrahim mobilnya. Allah tidak meminta kepada Ibrahim untuk menyembelih kambing, domba, onta, lembu, tidak. Tapi yang Allah perintahkan kepada Ibrahim menyembelih sesuatu yang paling disayang oleh Ibrahim, yaitu anaknya Ismail. Anaknya Ismail yang paling disayang pada saat itu adalah Ismail alaihissalam. Kita tidak diperintahkan sama Allah untuk menyembelih anak kita, bukan. Tapi yang Allah perintahkan kepada kita sembelih kambing, domba, sapi. Karena Allah tahu kapasitas iman kita, Allah tahu. Beda iman kita sama iman Ibrahim itu beda. Tidak mungkin Allah perintahkan kepada kita sembelih anak kamu, tidak mungkin kalah. Tidak kado. Cuman kalau sudah perintah sama Allah begitu. Allah tahu kapasitas iman Ibrahim alaihissalam diuji sama Allah, maka dilakukan. Tapi Allah tidak menginginkan hal tersebut. Allah hanya ingin melepas rasa kecintaan Ibrahim terhadap anaknya, bahwasanya semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik engkau wahai Ibrahim. Jadi seolah-olah Allah katakan, wahai Ibrahim, semua itu adalah milikku. Hak milik itu adalah punyaku. Punya engkau hanyalah hak sewa. Bahasa jadi, kita ini hak sewa, Pak. Yang kita pakai ini hak pakai, hanya menyewa. Habis itu kita balik lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah. Semua kita ini adalah Ibrahim, dan semua yang kita cintai adalah Ismail. Dan dalam hal ini Ismail kita ini rato-rato harto kita dewe. Ismail kita ini adalah harto kita. Allah ingin menguji, diperintahkan di syariat untuk menyembelih kambing. Allah cuma ingin mengeluarkan kita harta 2 sampai 3 juta atau 3,5 juta. Itu mungkin patungan. Jadi jangan sampai ibadah kurban ini yang harus ini menjadi momentum bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah membuat kita jauh dari hal-hal tersebut. Jadi ini adalah momen yang baik Bapak Ibu. Dari sejarah Ibrahim kita belajar bahwasanya setiap ujian yang menerpa di dalam kehidupan Ibrahim adalah ujian yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita belajar bagaimana Ibrahim itu menyikapi ujian, setiap ujian yang Allah hadirkan di dalam kehidupannya. Apa? Sabar. Ketika sabar,
serahkan semua itu kepada Allah. Fasbir fatawakkal 'ala Allah. Sabar, setelah sabar kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun masalah yang ada dalam kehidupan kita, maka insya Allah semua itu akan diselesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di dalam pertemuan ini insyaallah ilmu kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, terkhususnya kepada orang-orang terdekat kita, kepada anak, istri, orang-orang terdekat, famili kita, dan semoga apa yang kita dengar daripada kajian pada subuh hari ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan terusnya di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau memang ada sesi pertanyaan, ada. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Uangnya apa Bu? Apa yang hilang? Amalan, betul. Jadi seperti ini. Kadang-kadang ada hadis-hadis Rasulullah SAW seperti kalimat yang masalah tetangga itu dalam hadis lain kalimatnya seperti ini bunyinya, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman di antara kalian. Jadi kalimatnya tidak beriman. Jadi bingung. Jadi memaknai itu bukan tidak beriman, tapi apa? Tidak sempurna iman kalian. Sama hal seperti hadis-hadis yang berbunyi tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah namam, la yadkhulul jannah taqattar, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala min kibrin. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada rasa sombong walaupun sekecil biji zarrah. Nah, itu kan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu memaknai hadis-hadis seperti ini, jadi bahwasanya itu tuh ancaman. Hadis-hadis yang berbau ancaman dari Rasulullah SAW, yang mana pada intinya orang-orang seperti itu memang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Namun pada akhirnya tetap masuk surga. Bukan dalam artian ada sombong, kita ini ada sombong enggak pasti. Pasti pernah jadi orang sombong. Tidak, benar kan? Pernah. Entah sombong sama anak gitu dewe. Wih, nak bapak nih dulu. Kamu lagi bini kadang-kadang pernah senang bini kan? Kau aku dulu pacak banyak batang kelapa nih, tanpa uang. Tidak. Pokoknya ya sombong lah bahasa gitu tuh kan. Pasti pernah kalau kita sombong. Tapi kan tidak mungkin dengan sombong-sombong seperti itu kita bakal masuk surga. Totalitas itu tidak mungkin. Tapi memaknai hadis tersebut memang kita bakal makin masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, namun setelah itu masuk surga. Jadi bukan hadis itu bukan mutlak. Bukan bersifat mutlak, bukan. Karena yang hadis bersifat mutlak hanya satu Bapak Ibu. Orang yang syirik. Itu baik. Orang yang bakal kekal dalam neraka itu, yang tidak bakal masuk surga itu orang yang syirik sudah. Dia mempercayai Tuhan itu ada dua. Dia percaya bahwasanya yang bisa menolong dia itu selain Allah ada lagi, kecuali wasilah-wasilah perantara manusia. Contoh, aku minta bantu sama Pak Haji siapa misalnya kan, itu beda. Tapi dia punya keyakinan, misalnya apa batang nih pohon ini, apa misalnya kan, itu kan, dia berkeyakinan itu tidak boleh. Tuh, ada yang butuh, aja Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan kembali bagaimana perjalanan Siti Hajar waktu itu untuk anaknya yang masih Ismail dalam rangka untuk mencari air, makan dan minum. Ya, itu setelah yang waktu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, apakah benar Nabi Ismail membangunnya Ka'bah itu tanpa tanda? Nah, apakah itu termasuk
Oke. Jadi perjuangan Siti Hajar ketika dilepas, ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim alaihissalam itu sangat luar biasa. Karena kan dikatakan tak kata apa-apa di depan itu. Tapi subhanallah, karena memang dalam hatinya itu memang ada jiwa keimanan yang luar biasa kepada Allah, yakin bela. Beliau lari seolah-olah beliau ini tahu dia sudah ke sofa, ke marwah itu sudah bolak-balik, tak kasih makanan, tak kasih minuman. Ke sofa itu ternyata fata morgana, ke marwah fata morgana. Seperti itu bolak-balik. Tapi ini adalah bagian daripada usaha. Kenapa? Karena Allah perintahkan untuk berusaha, untuk mencari sesuatu itu dengan usaha. Apa dodo enak ini nganggap ke apa? Acak dego itu. Ya inilah kita belajar bahwasanya kita mencari rezeki itu tak bisa nak duduk di rumah baik. Karena duduk apa ya Allah ngejuk juga pasti sudah. Kalau Allah ngejuk rezeki itu datang tuh lah duduk. Tak baca Pak maksud saya itu tuh. Usaha dulu Allah perintahkan. Usaha dulu. Makanya ini Hajar ini usaha. Bolak-balik bayangkan sudah tahu di situ dah katik tapi tetap balik lagi. Bolak-balik. Ternyata apa yang terjadi? Semakin tangisan ini kuat, Ismail nangis, semakin kuat tangisan tersebut. Ternyata terdengarlah pancaran air, percikan bunyi air, maka Hajar pun berhenti. Ketika berhenti di Marwah, Hajar mendengar suara percikan-percikan air, maka disamperi oleh Hajar Ismail ini. Pas dilihat kakinya, kan orang bayi kalau kan goyang-goyang kan, tangan kaki itu kan menghentakkan ke tanah, kaki kan ngentak-ngentak. Nah, dari situlah pancaran air Zam-Zam itu keluar. Kenapa dikatakan Zam-Zam? Karena Hajar yang mengucapkan kalimat Zam-Zam itu. Zam-Zam itu artinya apa? Terus bertambah dan jangan pernah hilang. Arti Zam-Zam itu. Kalau seandainya ijma bahasa Arab nih, ijma, ayo berkumpul air, datanglah. Kalau ijma itu berkumpul setelah itu hilang. Gitu namanya. Ijtima nama gitu nih. Berkumpul habis itu pergi. Balik, Nah, kalau Zam-Zam itu berkumpul air itu dan tidak akan pernah hilang. Zam-Zam kata Hajar. Zam. Makanya namanya Zam-Zam. Itu. Nah, kemudian apa tadi pertanyaan kedua tadi? Ka'bah tadi. Ketika mendirikan Ka'bah, itu kan dulu sudah pernah dibangun tuh Ka'bah. Dan malaikat Allah Subhanahu wa taala dulu membangun Ka'bah, tapi hancur karena ada banjir. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenovasi bangunan Ka'bah. Pada saat itu anak belum pernah dengar kalau seandainya Ibrahim itu membangun tanpa meninjak tanggo. Kenapa? Itu ada bukti sampai sekarang. Ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu adalah bekas jejaknya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, itu jejak makam Ibrahim itu adalah tanah batu bekas Nabi Ibrahim napak kakinya menaik untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Kalau seandainya Ibrahim membangun Ka'bah tanpa menginjak tangga batu, wallahu alam, Anda belum pernah dengar. Tapi jelas itu adalah bukti yang nyata yang Allah abadikan sampai sekarang, makam Ibrahim yang di dekat Ka'bah itu. Nah, itu bukan kuburan tapi bekas tempat dia berdiri ketika membuat Ka'bah. Baik, wallahu alam. Baik, wallahu alam. Bisa ada tanya tadi? Lo juga siapa? Sekali liwat. Oh ini. Sebenarnya kami itu kurban bukan tahun ini, tahun 2-3 tahun yang lewat. Kami itu kurban di keluarga itu sudah diserahkan sapi itu ke panitia. Tiba-tiba itu dia ngamuk kan lari sapi di mana. Nah, dan tiba itu udah sampai disembelih itu ditembak oleh panitia atau oleh karena sapi itu ngamuk. Nah, jadi itu pahala macam mana? Tidak salah. Kalau keluarga sudah nyerah itu sudah dikau jawab lagi. Ya balik-balik, wallahu alam. Gini, kalau berbicara masalah hukumnya tidak sah. Tapi mungkin pahala sudah sampai.
Insya Allah pahala sudah sampai. Tapi ibadah kurban sebenarnya tidak sah. Bahkan itu menjadi bangkai. Sapi itu menjadi bangkai. Oh, cacat, bukan mati karena ditembak. Oh, berarti dilumpuh ke be. Ya tetap tidak sah karena tidak sah cacat. Tidak boleh. Tidak sah, tidak boleh. Kaki pincang, buto, mau kuping lepas iko. Kalau Ciko tanya Nuji tiga lah. Enggak. Ayo tanya tak? Tadi. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma aghnina bil 'alim wa zayyina bil 'ilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah wa rahimin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.